Teman-teman, kembali lagi dengan lanjutan dari video sebelumnya. Nah, saat ini kita akan membahas aset turnover. Setelah kita tadi bahas inventory turnover dan days inventory ya. Kemudian ini aset turnover itu rumusnya adalah sales dibagi dengan total aset gitu ya. Nah, rasio perputaran aset ini itu adalah rasio aktivitas yang mengukur kemampuan atau rasio efisiensi terkait dengan perusahaan untuk menghasilkan penjualan dari total asetnya gitu ya. Jadi ketika salesnya itu besar daripada total asetnya berarti bisa dikatakan cukup baik dengan total aset yang lebih kecil gitu ya, bisa menghasilkan sales yang banyak gitu ya. Nah, ketika sales dan total asetnya itu setara, berarti ini masih kurang baik gitu ya, setara gitu. Apalagi ketika salesnya itu lebih kecil daripada total aset, berarti ini perusahaan kurang memanfaatkan aset tersebut untuk menciptakan penjualan. Oke, di sini kita lihat untuk eh, rasio tahun 2019 1,4 dan ada penurunan di 2020. Nah, ketika di-compare dengan industri 2020 adalah 2,9. Di sini cukup jauh ya. Cukup jauh. Nah, ada penurunan dari tahun lalu ya. Kemudian kalau di-compare ini cukup jauh gitu ya. Jadi kalau penurunan tadi itu masih sedikit gitu ya, tapi setelah di-compare dengan industri itu cukup besar. Bahkan ini 2 kali lipatnya lebih gitu ya, 2 kali lipatnya lebih. Nah, kemudian akun apa yang menjadi kemungkinan salah saji? Nah, ini kita lihat rasio di industri itu 2,9, sedangkan di 2020 1,3. Nah, bisa kita bilang dari rumus ini boleh jadi total asetnya itu lebih besar, pembaginya itu lebih besar, overstated, dan eh, salesnya itu ya yang dibagi itu lebih kecil. Gitu ya, salesnya itu lebih kecil. Nah, itu kemungkinan terjadi. Tapi bisa kita lihat di penjelasan sebelumnya gitu ya. eh, Terkait dengan inventory gitu ya. Nah, bisa jadi ini salesnya yang unrecorded. Kenapa? Tadi kan kita udah bahas COGS yang kemungkinan ya, inventory turnover tadi kan COGS dibagi dengan inventory. COGS yang kemungkinan dia unrecorded. Ketika COGS-nya itu unrecorded, maka sales-nya itu juga harusnya unrecorded karena kalau sistemnya dia perpetual itu dia timbulnya bersamaan gitu ya. Jadi kalau COGS-nya unrecorded berarti sales-nya unrecorded. Nah, jadi bisa dilihat di sini ya untuk kita hubungkan dengan penjelasan sebelumnya karena COGS-nya juga alasannya unrecorded, maka boleh jadi sales-nya itu salah catat karena unrecorded gitu ya. Nah, kalau dari total asset di sebelumnya juga dijelaskan ya, total asset boleh jadi asetnya itu dilebih-lebihkan atau total asetnya itu overstated gitu ya. Jadi perusahaan ingin menampakkan bahwa dirinya itu memiliki aset yang banyak, maka dia dilebih-lebihkan gitu ya. Nah, penyebab asetnya itu dilebih-lebihkan atau overstated bisa dari komponen aset tetap ya, yang memiliki nilai yang cukup besar biasanya di bagian aset. Nah, salah satunya yang menjadi nilai bersih dari aset tetap itu adalah akun akumulasi penyusutan. Nah, seringkali perusahaan itu menyajikan akumulasi penyusutan itu dalam jumlah yang kecil. Kenapa? Karena akumulasi penyusutan itu sebelumnya itu kan dia dipasangkan dalam jurnal itu dengan depreciation expense. Nah, oleh karena itu di apa? Dicatat understated sehingga apa? Labanya itu meningkat kan, depreciation expense-nya juga kecil, akumulasi penyusutannya juga kecil dan labanya meningkat ya karena depreciation expense kecil. Nah, jadi ini ada dua keuntungan nih si perusahaan ya kan. Jadi
istilahnya itu perbuatan curangnya, salah saji materialnya, labanya bisa besar, akumulasi penyusutannya itu kecil gitu ya, sehingga apa, total asetnya besar. Jadi laba yang besar, total asetnya besar gitu. Jadi bisa itu indikasi atau motif perusahaan melakukan hal tersebut gitu ya. Nah, jadi akumulasi penyusutannya ya, atau juga bisa tidak sesuai antara fisik dengan yang dicatat gitu ya. Kemudian ada aset tetap yang sebenarnya itu milik perusahaan lain gitu ya, tapi kita malah mengakui milik kita. Misalkan terkait dengan leasing ya. Leasing untuk operating lease itu kan dia nggak mengakui adanya aset hak guna, tidak mengakui ada aset tetap, tapi si perusahaan malah mengakui gitu. Itu bisa menjadi salah satu alasan mengapa total asetnya itu over. Oke, kemungkinan salah sajinya adalah terdapat penurunan yang tidak terlalu besar dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, di sini kan dibilang nih, nggak terlalu besar kalau dari tahun sebelumnya. Tetapi, gitu ya, dibandingkan rata-rata ini cukup kecil, bahkan ini 2 kali lipatnya gitu ya. Kalau ini 1,3 dikali 2 itu masih 2,6. Itu peningkatannya atau perbedaannya itu 2 kali lipat lebih. Gitu. Nah, kemungkinan salah sajinya apa? Tadi, total asetnya itu bisa overstated ya, atau sales-nya itu understated. Karena apa? Karena kurang tepat mencatatnya atau unrecorded gitu. Penilaiannya itu kurang tepat atau unrecorded gitu. Kalau total aset bisa tadi nilai realisasinya itu nggak sesuai, ya akumulasi penyusutannya itu kecil, atau mencatat aset yang bukan hak kita. Kemudian prosedur yang perlu dilakukan ya, substantif tesnya itu adalah uji fisik aset tetap, kemudian pemeriksaan dokumen kepemilikan, bisa jadi itu milik perusahaan lain tapi malah kita akui gitu ya. Kemudian tracing dan uji fisik persediaan gitu ya. Tracing dan dari dokumen penjualan sampai ke general ledger itu terkait dengan penjualan gitu. Kemudian uji fisik persediaan ini terkait dengan. Nah, selanjutnya ini ada income to total asset gitu ya, atau net income dibagi dengan total asset. Ya. Nah, income to total asset atau return on asset ya, kita biasa kenal ROA, merupakan indikator tentang seberapa andal perusahaan itu memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan profit atau keuntungan ya. ROA biasanya dihitung melalui pembagian laba bersih dengan aset perusahaan secara keseluruhan. Artinya ketika net income-nya itu cukup besar dibandingkan total aset, berarti perusahaan cukup baik nih memanfaatkan aset untuk menciptakan profit. Gitu ya. Nah, kita lihat di 2019 itu 0,8 dan 2020 ada peningkatan sebesar 0,1. Nah, di industri itu justru kecil, 0,7. Nah, kalau kita lihat di sebelumnya, dari sales dibagi dengan total asset atau asset turnover itu industri lebih tinggi gitu ya daripada milik kita di 2020. Tapi ketika net income ini justru kita yang lebih tinggi dari sisi perusahaan ya, maksudnya lebih tinggi di 2020. Nah, ini cukup janggal gitu ya. Biasanya sales itu terkait dengan net income. Ketika salesnya itu besar, maka net income-nya kemungkinan juga besar gitu ya. Jadi bisa kita bilang ketika sales per total asset-nya di sini besar, lebih besar daripada tahun 2020, maka seharusnya ya itu untuk rata-rata industrinya juga lebih besar terkait dengan income to total asset atau ROA ini daripada tahun 2020. Tapi di sini tahun 2020 justru lebih besar daripada industrinya. Apa kemungkinannya? Kemungkinan net income-nya itu dilebih-lebihkan gitu ya. Dari sini ya. Net income-nya itu overstated gitu, atau total asset-nya itu justru understated. Atau bisa juga ini net income ini kan penjabaran dari sales dan expense. Nah, atau expense-nya yang understated ya. Kalau tadi itu
sales-nya overstated, nah ditambah lagi expense-nya itu understated, ya berarti net income-nya lebih besar lagi gitu ya, lebih besar lagi. Nah, jadi di sini akun-akun yang menjadi perhatian adalah revenue dan expense, penjabaran dari net income gitu. Boleh jadi revenue-nya itu terlalu besar dari biasanya ya. Kemudian terkait risikonya itu apa penyebabnya itu ya unrecorded bisa, ya unrecorded atau sales-nya unrecorded COGS bisa gitu ya. Unrecorded COGS atau expense bisa, atau sales-nya yang malah ada penjualan fiktif gitu. Kemudian total asset itu biasanya komponen terbesar dari aset tetap ini seperti tadi, di mana seringkali ada kesalahan terkait dengan nilai realisasi bersih dari aset tetap. Ya berkaitan dengan akumulasi penyusutan yang terlalu kecil gitu. Kemudian jika kita lihat dari kemungkinan salah sajinya yang jauh di bawah rata-rata, jauh di maksudnya aset turnover sebelumnya ya, bukan ROA-nya. Jadi aset turnover yang sebelumnya itu kan jauh di bawah rata-rata industri. Nah, sedangkan pada saat net income ini justru di atas rata-rata ya. Berarti kemungkinan ada net income yang overstated ya di ini. Ya. Kemungkinan salah sajinya terkait apa? Ada komponen revenue yang overstated dan expense yang understated. Kemudian pengujian substantifnya apa? Vouching ke jurnal pendapatan dan beban. Kemudian ini ya. Berarti vouching aja ya, vouching ke jurnal pendapatan dan beban sampai ke dokumen pendukung untuk memeriksa occurrence, accuracy, cut off terkait dengan pembebanan dan pendapatan. Nah, lanjut ke rasio yang terakhir adalah liability to total asset atau debt to total asset, sama aja gitu ya, atau DAR singkatannya. Rumusnya adalah total liability dibagi dengan total asset. Debt to total asset ratio atau DAR itu merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur ya perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan itu dibiayai oleh utang, atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengadaan aktivanya, ya, perolehan aktivanya. Nah, kalau kita lihat di 2019 itu 0,32, di 2020 cenderung tetap 0,32. Tapi kita compare ke industri itu ada perbedaan, ya, 0,43 dengan 0,32, ya, walaupun ini nggak terlalu besar ya perbedaannya. Nah, akun apa yang bisa terindikasi salah saji itu adalah liabilitas ya. Kalau tadi terkait dengan liabilitasnya berarti liabilitas yang unrecorded ya, yang belum sepenuhnya dicatat, yang understated lah bisa kita bilang ya. Nah, akun-akun liabilitas ini kan terdiri dari dari utang bank, gitu ya, mortgage payable dan bonds dan lain-lain, itu memiliki risiko understated ya. Jadi biar terlihat kaya gitu ya, ekuitas total assetnya itu dibiayai oleh ekuitas ya, maka kan liabilitasnya dikecil-kecilin gitu ya. Dan biar terlihat seolah-olah perusahaannya itu sehat gitu, utangnya itu kecil gitu ya. Kemudian begitupun dengan account payable yang memiliki risiko pada selisih dengan pencatatan pihak ketiga ya, bisa jadi account payable ini ya ada perbedaan ya antara catatan kita dengan catatan klien gitu ya. Bisa jadi account payable-nya itu terlalu cepat diakui pelunasannya ya karena cut off dari pembelian inventory gitu ya. Atau bisa kita mengakui adanya pelunasan padahal tidak gitu ya. Nah, itu terkait dengan liabilitas. Kemudian kemungkinan salah sajinya ya, ini ada penjelasan nih, rasio liabilitas terhadap total asset itu 0,32 bisa disebabkan adanya liabilitas baru yang tidak tercatat atau unrecorded tadi ya. Kemudian ada off balance liability sehingga liabilitas understated. Kemungkinan salah saji liabilitas yang baru tidak tercatat atau jumlah aset yang telah dihapuskan itu belum disesuaikan. Nah, prosedur atau pengujian substantifnya itu cek dokumen
perjanjian utang terkait dengan nilainya, syaratnya, kemudian jatuh temponya, ya. Kemudian konfirmasi utang ini ya kepada pihak eksternal gitu ya. Boleh jadi ada perbedaan antara yang kita akui sebagai utang sama yang diakui oleh pihak lain sebagai receivable-nya atau piutangnya. Kemudian kita bisa voting ke bukti kas masuk dan periksa dokumen pembelian. Baik, itu saja penjelasan dari saya terkait dengan prosedur analitis soal UTS tahun lalu. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan, mohon maaf.